Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, seorang buruh tani ditemukan tewas diduga akibat tersengat listrik dari jebakan tikus yang dipasang di sawah. Polisi bersama petugas PLN langsung membongkar instalasi listrik yang menewaskan korban. Mendapat laporan ada warga di Desa Lego Kulon, Kabupaten Ngawi yang tewas akibat tersengat aliran listrik dari jebakan tikus yang dipasang di sawah. Polisi dari Resor Ngawi bersama petugas PLN ke lokasi kejadian. Petugas PLN langsung memutus aliran listrik dan membongkar jebakan tikus maut yang menewaskan korban. Sementara polisi mengidentifikasi korban. Dari hasil identifikasi, korban kasiran warga Desa Tawun, Kabupaten Ngawi. Pria berumur 51 tahun ini pertama kali ditemukan tewas oleh Suparman, 59 tahun yang tak lain pemilik sawah dan pemasang jebakan tikus. Kan jalan, sudah saya matikan. Aceng jalan itu tikus tuh. Nah, kok ada di depan saya tuh ada nama tuh orang menggeledah. Saya langsung kembali. Kemudian saya sudah mengira bahwa itu kesengat kesetrum saya laporan kepada pihak desa. Pemilik sawah atau pemasang jebakan tikus diamankan di kantor polisi Resor Ngawi untuk diperiksa. Pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Kalian olah TKP dan kita dapati hasil bahwa jenazah tersebut meninggal akibat tersengat aliran listrik dari jebakan tikus. Korban sendiri siapa kemudian? Korban adalah orang Desa Tawun yang saat ini kami kirim ke RSUD DR Suroto Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan luar. Guna proses penyelidikan, jenazahnya dibawa ke Rumah Sakit Suroto Ngawi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, peristiwa ini bisa menjadi perhatian agar hati-hati saat menyimpan bank daya alias powerbank di mobil. Di Nganjuk, saudara, sebuah mobil terbakar setelah powerbank di dalam mobil meledak akibat terpapar sinar matahari. Sebuah mobil mengeluarkan asap tebal di lokasi parkir Rumah Sakit Daerah Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Petugas rumah sakit berusaha untuk memadamkan api dalam mobil menggunakan alat pemadam api ringan sehingga kobaran api tidak meluas. Ledakan disebabkan bank daya atau powerbank di dalam mobil yang lama terpapar sinar matahari. Suara ledakan yang keras hingga mengeluarkan kobaran api membuat petugas sigap memecahkan kaca mobil. Ledakan disebabkan karena adanya powerbank yang terlalu panas di dalamnya. Akhirnya dari pihak rumah sakit atau keamanan security-nya, dia sudah punya pengalaman, dia akhirnya dengan cepat sigap mengeluarkan alat yang ada di dalam rumah sakit, yaitu apar jenis apar yaitu powder. Akhirnya dengan cara memasukkan, kita mendodol dengan cermin kaca depan, lalu kita semprotkan, alhamdulillah bisa teratasi. Belakangan diketahui pemilik mobil bernama Abdul Malik, 31 tahun, warga Pasuruan, Jawa Timur. Peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita agar tak serta-merta menempatkan powerbank terpapar secara langsung dengan matahari karena dampaknya bisa fatal. Danus Sukendro melaporkan dari Nganjuk. Saudara, dua nelayan tradisional yang merupakan bapak dan anak di Mojokerto tenggelam di Sungai Berantas karena perahu yang ditumpanginya terbalik. Akibatnya, saudara, sang anak tewas sementara ayahnya selamat. Mustaqim menangis histeris mengetahui anaknya Gigi Siswanto ditemukan tewas tenggelam di Sungai Berantas, Kelurahan Pulau Rejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto. Pria berusia 28 tahun warga Lengkong, Kecamatan Mojo Anyar, Kabupaten Mojokerto tersebut ditemukan tim SAR setelah 3 jam mencarinya. Peristiwa bermula saat korban dan bapaknya mencari ikan di Sungai Berantas. Tak diketahui awalnya, tiba-tiba perahu yang mereka tumpangi terbalik hingga keduanya terjebur ke Sungai Berantas. Korban yang diduga tak mahir berenang hanyut terbawa derasnya arus sungai dan tenggelam. Sedangkan bapaknya selamat setelah berenang ke tepi sungai. Pukul 03.00 ini berdasarkan informasi perahu tersebut terbalik ya. Namun alhamdulillah Pak Mustaqim bisa selamat
dan kemudian saudara Gigi ini informasinya di lokasi tenggelam yang bersangkutan. Dan alhamdulillah kita melakukan upaya secara kolaborasi dan diketemukan pada pukul 08.55 di lokasi kejadian. Guna kepentingan visum, jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, ratusan rumah warga hunian penyintas Semeru di Lumajang diserang oleh hama ulat bulu. Akibatnya warga mulai dewasa hingga anak-anak menderita gatal-gatal. Petugas akhirnya melakukan penyemprotan pestisida. Lebih dari sepekan terakhir, ratusan rumah warga di hunian tetap penyintas Semeru di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang diteror serangan ulat bulu. Selain mengganggu aktivitas warga, serangan ulat bulu ini juga membuat warga mulai dewasa hingga anak-anak menderita gatal-gatal, sehingga petugas pengendali organisme pengganggu tanaman POPT dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur harus turun tangan dengan cara menyemprotkan pestisida dan menyuntikkan pestisida ke pohon yang menjadi sarang ulat bulu. Ulat ini perlu kita kendalikan biar warga agak tenang. Yang kedua, teknologi pengendaliannya kita pakai take atau diinfus. Kalau kita aplikasi pestisida dengan semprot, karena ini lingkungan, khawatirnya ini menjadi pencemaran lingkungan. Yang pakai take ini yang lebih efektif. Nanti mungkin ditindaklanjuti apa yang kita sampaikan tadi, bisa ditindaklanjuti di tingkat desa, apa yang perlu dipersiapkan. Cukup palu dengan paku tutur yang besar, atau lebih elit lagi pakai bor. Nah, setelah dibor itu kita paku atau dibor, kita pakai pestisida yang murni, satu kapas sebesar lubangnya paku atau besarnya bor tadi, kita celupkan ke kapas, kita masukkan ke dalam bor tadi, bor-boran tadi. Membludaknya populasi ulat bulu di kawasan hunian tetap penyintas Semeru ini diduga disebabkan oleh berkurangnya predator alami akibat maraknya perburuan liar. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Kita ke informasi ringan saudara. Berawal dari hobi memelihara burung jenis kicau, seorang pria asal Surabaya berhasil menangkarkan burung murai batu. Burung kicau berharga puluhan bahkan ratusan juta rupiah tersebut banyak diminati sehingga mendatangkan cuan. Seperti apa cara membudidayakan burung murai batu ini saudara? Berikut liputannya untuk Anda. Lalang Kibar, pria asal Buntaran Tanda Surabaya ini berhasil membudidayakan burung kicau jenis murai batu yang memiliki nama latin Copycicus malabaricus atau burung hitam. Burung endemik hutan Asia dan Afrika kini tengah populer dan banyak dipelihara oleh para pehobi. Karena selain memiliki kicau yang merdu, burung ini memiliki banyak variasi dan ekor panjang yang indah. Untuk membudidayakan burung ini tidak membutuhkan lahan yang luas, hanya kandang kecil berukuran 1 x 2 meter. Selain itu, makanannya juga mudah didapat seperti jangkrik, ulat kandang atau ulat Hongkong hingga cacing tanah. Untuk menjaga kesehatan, burung harus dimandikan setiap hari dan dijemur. Salah satu pembeli mengatakan senang memelihara murai batu jenis ekor panjang asal Medan. Selain bisa menyalurkan hobi, juga sekaligus untuk investasi. Karena jika bisa merawat dalam beberapa bulan saja, harga jualnya akan meningkat drastis. Kenapa Mas suka dengan burung murai ini Mas? Ya tertarik mau koleksi ekor panjang. Memang dikoleksi? Koleksi ekor panjang. Suka dengan suaranya atau memang? Dua-duanya sama ekornya juga. Nanti buat lomba atau buat apa? Bisa juga buat lomba, bisa juga buat koleksi juga. Ini berapa Mas tadi belinya Mas?
Udah deal 12 juta. 12 juta. Deal 12 juta. Di rumah ada berapa nih Mas? Masih 3 ekor. 3 ekor. Rencana mau nambah lagi. Iya. Emang hobi Mas ya? Hobi. Membudidayakan burung jenis kicau ini dianggap menguntungkan karena selain bisa mendatangkan cuan berlipat, juga bisa menopang perekonomian masyarakat. Lantaran pangsa pasarnya yang luas tak hanya di Indonesia, namun juga luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, hingga Uzbekistan. Menangkarkan murai batu cukup mudah, pasalnya burung ini memiliki siklus rata-rata 12 hari bertelur. Agar indukan bisa segera kembali bertelur, anakan akan dipisahkan saat berusia 30 hari. Terdapat puluhan burung murai batu berbagai jenis yang ada di penangkaran ini. Namun yang paling diminati jenis murai batu mata panda dengan dominasi warna putih melingkar di bagian matanya dan murai batu blorok dengan keindahan aneka warna pada bulunya. Dan yang paling favorit yakni murai batu jenis zombie yang merupakan hasil mutasi jenis murai panda dan blorok yang memiliki keunikan pada corak bulunya. Konon mutasi murai zombie ini baru ada 7 ekor di dunia. Nah, jadi kalau murai warna ini banyak ditemukan karena mutasi ini kan bukan kita yang ciptakan, ya. Jadi muncul dengan sendirinya di suatu penangkaran terus kita kembangkan. Jadi memang ini benar-benar burung mutasi asli Indonesia. Panda, blorok, terus ada zombie, ada black sama, sangat banyak sekali. Jadi potensi pasar, potensi untuk ternak juga mantap. Pasarnya ini hanya di Indonesia, Singapura, Malaysia, terus ada dari Thailand, Vietnam. Yang lagi tren sekarang murai warna ya, dari murai blorok, panda, albino. Lah itu nanti di ekor panjangkan. Sekarang ini kan ekornya masih standar semua. Itu sekarang lagi tren. Untuk harga sendiri kalau murai warna blorok itu mulai 3 juta sampai tidak terbatas, karena kalau blorok itu kita melihat corak bloroknya itu banyak apa sedikit. Karena semakin banyak dia mendekati panda, harganya bisa puluhan juta sampai 30 juta juga bisa. Kalau untuk panda sendiri harganya mulai 25 juta ya sampai 100 juta. Anda yang ingin memelihara murai batu tak harus datang langsung ke tempat penangkaran di kawasan Tanda Surabaya. Anda bisa memesannya melalui media sosial. Pemilik penangkaran selalu live untuk menayangkan burung murai unggulan, mulai dari yang termurah dari harga Rp1 juta hingga Rp300 juta. Selain menjual burung hasil penangkaran, Lalang Kibar dan komunitas burung kicau lainnya juga memberikan edukasi kepada para pehobi untuk tidak membeli burung hasil tangkapan dari alam liar karena bisa merusak ekosistem. Bisa berawal dari hobi seorang Lalang Kibar mengajarkan jenis seperti yang di belakang saya dua jenis burung yang konon katanya masih langka di Indonesia, masih ada 7 ekor. Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.